Oke semuanya, dalam manajemen sistem komunikasi ada beberapa komponen utama di dalamnya. Yang pertama itu ada perencanaan komunikasi. Pada tahap ini, organisasi menentukan tujuan, target audiens, pesan yang disampaikan serta media penyampaiannya. Pada tahap ini juga peran organisasi menjadi sangat penting dalam memutuskan komunikasi yang akan disampaikannya. Apabila pesan yang disampaikan tidak baik kepada audiens, maka audiens pun tidak akan menerima pesannya dengan baik juga. Lalu yang kedua itu ada komponen implementasi program komunikasi. Pada tahap ini, perencanaan yang telah disusun pada tahap perencanaan komunikasi dilaksanakan melalui berbagai saluran komunikasi, contohnya seperti rapat internal maupun eksternal, media digital maupun media massa. Pada tahap ini komunikasi harus selalu dilakukan agar pesan dapat diingat oleh masyarakat luas. Lalu yang ketiga ada tahap evaluasi komunikasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan. Melalui evaluasi ini dilakukan dalam melihat respon dari audiens itu sendiri. Lalu yang terakhir ada audit komunikasi. Audit komunikasi merupakan penilaian secara keseluruhan dari proses komunikasi yang telah disampaikan, dimulai dari perencanaan komunikasi, implementasi komunikasi, hingga tahap evaluasi. Pada tahap audit ini menjadi sangat penting untuk menentukan proses komunikasi di tahap selanjutnya atau di kesempatan selanjutnya. Next semuanya kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang integrasi komponen sistem manajemen komunikasi. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih apa arti dari integrasi itu sendiri. Integrasi berarti penyatuan atau penggabungan dari elemen-elemen yang berbeda supaya bisa bekerja sama sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, dalam manajemen komunikasi itu sendiri, kita mempunyai 4 komponen dalam sistem manajemen komunikasi. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah implementasi, yang ketiga adalah evaluasi, juga yang terakhir adalah hasil audit komunikasi ya teman-teman. Nah, kita langsung aja ke contohnya nih, kayak kemarin di acara ulang tahun Himakom atau pas kemarin itu disebut Komkestra ya. Nah, Komkestra itu kan ada tahap awal perencanaan. Nah, sebelum kita mengadakan acara, kita tuh harus direncanakan dulu nih Nah, di tahap perencanaan ini para panitia itu merencanakan tentang agenda Komkestra ini, di mana, apa, kapan, juga bagaimana nanti acara itu akan diselenggarakan. Nah, lalu masuk ke tahap selanjutnya yaitu implementasi, di mana berarti panitia mulai mengatur strategi untuk menjalankan acara tersebut, mulai dari membuat konten untuk di-up di Instagram atau di media sosial lainnya, atau menyebarkan undangan-undangan, juga sosialisasi ke kelas-kelas kan, ke adik kelas bahwa nanti ada acara Komkestra nih gitu. Nah, selanjutnya kan ada evaluasi. Nah, sebenarnya implementasi sama evaluasi itu berjalannya bareng ya teman-teman. Kadang kan kita mikir evaluasi itu bakal diadainnya di akhir setelah acara itu selesai. Padahal pada kenyataannya evaluasi itu ada ketika pas masih perencanaan acara itu. Jadi misalnya kita udah selesai nih menghias panggung. Nah, kita ngadain evaluasi dulu, benar gak nih panggungnya kayak gini? Nanti MC masuknya dari kanan atau kiri. Nah, kayak gitu semuanya direncanakan, semuanya diatur ulang di evaluasi. Nah, yang terakhir ada audit komunikasi. Nah, di audit inilah semuanya dibahas ulang, benar-benar dikelotok lah dari awal perencanaan, implementasi, evaluasi sampai ke akhir gitu. Nah, di audit ini kita mulai memeriksa secara total apakah si Komkestra ini tuh benar-benar berhasil atau enggak. Nah, tujuan audit ini sendiri itu untuk pedoman bagi pengurus Himakom seterusnya agar bisa mengadakan acara Komkestra tahun depan lebih meriah dan lebih efisien gitu. Sudah dulu, capek. Nah, berlanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang perbandingan model sistem manajemen komunikasi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ada 3 model dalam manajemen komunikasi. Yang pertama itu model linear, yang kedua model interaktif, dan yang ketiga adalah model terintegrasi. Nah, kalau model linear, yang masuk ke model yang pertama itu model linear. Nah, model linear ini kayaknya kita udah sering banget dengar dari awal kita masuk ke ilmu komunikasi nih. Seperti yang Aristoteles pernah bilang, kalau misalnya model linear itu ada dari
komunikator pesan ke komunikan. Nah, itu kita udah sering banget kita dengar kan. Nah, model linear ini adalah model paling dasar di mana informasi terus mengalir dari komunikator menuju ke komunikan. Jadi tanpa jeda juga tanpa feedback gitu. Dalam model ini kita nggak bisa memperbaiki pesan yang udah keterima di komunikan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pesan atau salah paham pesan itu kita nggak bisa membenerin. Juga kita nggak bisa tahu nih apa feedback yang kita dapat dari pesan yang udah kita sampaikan ke komunikan tersebut. Gitu. Contohnya saat kita nonton televisi, kita kan nggak bisa tuh ngasih feedback ke stasiun televisi di sana. Jadi udah bener-bener dari stasiun televisi, tayangan di televisi kita nonton cukup sampai situ. Gitu. Nah, lanjut ke model yang kedua itu ada model interaktif. Nah, kalau misalnya model interaktif ini berarti kebalikan dari model linear. Kalau model linear tadi nggak bisa ngasih feedback, di model interaktif ini kita bisa tahu feedback dari si komunikan. Begitu. Model ini terbukti sangat efektif untuk memastikan pesan dapat dipahami dengan benar karena kita bisa langsung klarifikasi kalau ada salah paham, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada salah paham, kita bisa langsung klarifikasi, juga bisa langsung sanggah. Walaupun kayak gitu, model ini tetap membutuhkan waktu lama dalam proses klarifikasinya. Contohnya saat sesi tanya jawab di forum organisasi atau di kelas, itu kan kita harus butuh perhatian dari audiens yang lain gitu. Jadi tetap harus butuh perhatian yang lain. Dan yang terakhir itu ada model terintegrasi. Seperti yang sudah aku jelasin di yang awal tadi, model integrasi ini fokusnya bukan hanya untuk cara bicara, tapi bagaimana manajemen suatu pesan tersebut. Nah, model ini menggabungkan tahapan-tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, juga audit komunikasi. Nah, jadi dalam prosesnya model ini membutuhkan proses pemantauan atau monitoring dan evaluasi yang terjadi secara real time. Nah, jadi kalau misalnya di model yang ketiga ini, terintegrasi ini, kita butuh platform digital gitu, karena emang kita harus monitoring secara real time. Nah, bedanya sama model yang kedua, kalau model yang kedua kan model interaktif itu harus tatap muka, kayak misalnya mau evaluasi itu harus tatap muka. Sedangkan kalau di model terintegrasi ini kita bisa mengevaluasi suatu acara atau suatu hal lewat HP kayak gitu teman-teman. Udah, stop dulu. Lalu materi yang terakhir yaitu tentang peran teknologi dalam sistem manajemen komunikasi. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam audit komunikasi, bahwa teknologi atau platform media sosial ini sangat membantu dalam proses manajemen komunikasi karena bisa membuat proses komunikasi menjadi lebih cepat gitu teman-teman. Lalu selain lebih cepat, dalam teknologi juga bisa membantu kita untuk memonitoring segalanya dalam jarak jauh. Jadi bisa jarak jauh dan real time juga, nggak harus kumpul-kumpul kayak gitu. Misalnya kita habis up konten di Instagram, kita bisa langsung lihat nih siapa yang udah like, terus siapa yang udah komen dan komentarannya isinya apa aja. Nah, kalau misalnya sampai ada komentaran negatif, kita juga bisa langsung klarifikasi atau membenahi komentaran-komentaran tersebut. Nah, meskipun begitu, meskipun teknologi amat sangat membantu dalam proses komunikasi, kita juga harus bijak dalam penggunaannya. Karena dengan penyebaran informasi yang sangat cepat bisa jadi ada kesalahpahaman atau hoax ya teman-teman, atau bisa jadi juga miskom karena saking cepatnya komunikasi. Intinya teknologi itu alat bantu yang luar biasa hebat asalkan kita tetap bisa memegang kendali penuh dalam mengatur informasinya agar komunikasi tetap berjalan aman dan efektif. Lalu berlanjut ke pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ucup. Nah, di sini saya akan membahas tadi kasus yang pertama yaitu krisis komunikasi pemerintah dalam penanganan kenaikan harga beras. Nah, pas zaman dulu kan harga beras sempat naik ya teman-teman. Di situ pemerintah kurang cepat gitu dalam menanggapinya. Jadi masyarakat bakal kebingungan, bakal hilang kepercayaan lagi sama pemerintah. Udah responnya lama, pas merespon pada beda dari pejabat-pejabat pabriknya tuh. Masyarakat tambah nggak percaya lagi, soalnya dari komunikasi internal aja dia nggak bisa menjalankannya dengan baik. Nah, untuk kedepannya kemungkinan kalau misal lebih baik ya pakai komunikasi yang lebih terarah, seperti kayak kita punya nomor aduan lah, contoh nomor berapa buat masyarakat ngaduin kayak harga beras kenapa sini naik, kalau enggak kenapa jalan di sini belum diperbaiki,
habis itu supaya biar langsung dapat feedbacknya kayak CS, biar langsung bisa direspon. Nah, tadi kasus yang kedua yaitu krisis komunikasi perusahaan e-commerce akibat keluhan konsumen. Pada tahun 2025, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia mengalami krisis komunikasi dikarenakan pada saat dananya tuh jadi lama dibalikin, agak mungkin ada kesalahan sistem, tapi dari perusahaannya tidak langsung memberikan keterangan. Otomatis si nasabah bakal ada yang namanya kekhawatiran. Nasabah khawatir, lalu langsung di-add ke sosial media. Nah, di situ bikin perusahaan e-commerce tersebut merosot kepercayaannya. Seharusnya perusahaan tidak mengandalkan chat AI, jadi langsung dibalas oleh AI, melainkan ada yang namanya darurat, CS darurat, dia bisa langsung ditangani dengan cepat oleh manusia, bukan oleh AI. Mungkin Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.